Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fame ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe dong jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fame selanjutnya. Good job. Oke teman-teman, di konten video Dema Fame kali ini gue mau reaction salah satu berita yang lagi viral nih guys nih, yaitu tentang aksi demo mahasiswa yang menolak revisi Undang-Undang TNI. Waduh teman-teman, repot nih, bahkan baru aja banget nih gue baca berita yang seperti ini. Duel sengit mahasiswa versus polisi di atas truk saat demo di depan DPRD Sulut. Seorang mahasiswa terlibat duel dengan polisi di atas mobil saat demo penolakan pengesahan RUU TNI di kantor DPRD Sulawesi Utara pada hari Kamis tanggal 20 bulan 3 tahun 2025. Mahasiswa itu terlihat adu duel hingga membuat polisi bertekuk lutut di hadapannya. Dalam video viral di media sosial dan dibagikan akun X @yani_arsim, terlihat seorang mahasiswa didorong paksa oleh polisi di atas mobil. Namun duel satu lawan satu itu justru berbalik dengan mahasiswa yang membuat polisi bertekuk lutut di hadapannya. Nah, langsung aja kita reaction videonya bareng-bareng guys. Ini dia videonya guys. Nah itu terlihat guys, mahasiswa yang pakai baju putih dengan polisi tuh guys, tuh duel di atas truk tuh, polisinya di bawah banyak, mahasiswanya di bawah juga banyak. Nah, mencoba untuk melerai. Ya, jadi seperti itu guys videonya guys, yang lagi viral, yang lagi rame banget tentang mahasiswa dan polisi sedang duel di atas truk polisi ya guys ya. Ya, selanjutnya gua udah rangkum video-video yang ada di TikTok mengenai aksi demo mahasiswa yang menolak RUU TNI. Ini dia videonya guys. Padahal angkatan berhenti
Saya selalu ditanya, bolehkah militer itu berpolitik dan kepolisian berpolitik? No. Mau debat? Boleh. Why? Kenapa? Loh, mereka sebagai warga bangsa itu sudah eksklusif loh. Apa? Diberi senjata oleh siapa? Oleh negara. Saya memangnya boleh punya pistol suruh apa itu? Mesti pakai izin. Kalau nggak ilegal ditangkap. Itu perbedaan utamanya. Tapi haruskah berpikiran politik? Harus. Kalau nggak ngerti. Diombang-ambingkan dan sebagainya. Undang. Nah, nanti kalau saya ngomong gini, oh Ibu Mega nggak setuju. Ya nggak setuju lah. Yang RUU, TNI, Polri itu. Loh, kok nggak dilihat sumbernya? Itu TAP MPR loh. Yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan Presiden loh, bukannya Megawati, Ansih. Memisahkan karena TAP MPR harus dijalankan, yaitu pemisahan antara TNI dengan Polri. Lepas sekarang disetarakan, saya nggak ngerti maksudnya. Apa? Mau udah nggak usah deh di ini dulu. Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya kalau Aurinya punya pesawat, berarti polisinya juga mesti punya pesawat dong. Kalau begitu pikiran saya, ada yang bilang, oh enggak begitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, enggak perlu disetarakan gitu. Apa toh maunya? Lihat dulu TAP MPR-nya, saya sampai nanya, itu TAP MPR masih berlaku, enggak berlaku, berlaku surut apa tidak? Tidak Bu. Saya kalau ngomong mungkin cerewet, tapi semuanya itu ada apanya? Kebenarannya. Saya nggak ngomong sembarangan. Apalagi kalau udah urusan hukum. Itu. Baru 1 jam setelah DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang TNI, gelombang protes langsung meledak di berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Ribuan massa dari Aliansi Jogja memanggil turun ke jalan, menolak aturan baru yang dianggap bisa makin melibatkan militer dalam urusan sipil. Banyak yang khawatir ini bukan kemajuan, tapi justru kemunduran bagi demokrasi dan reformasi TNI. Aksi ini enggak cuma diisi orasi, tapi juga teatrikal yang menggambarkan dampak buruk revisi tersebut bagi masyarakat. Mereka tegas menyuarakan penolakan, dan kalau tuntutan ini diabaikan, demonstrasi bakal terus berlanjut dengan skala yang lebih besar. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah bakal tetap bersikeras atau akhirnya mendengar suara rakyat? Mahasiswa pada pas semua kan gue masih di sini tuh. Gue kira gue gak kena, banyak kena juga. Dibilang gue mahasiswa. Padahal bukan. Oh, lu tukang parkir gitu? Bukan, gue ojol. Oh, ojol. Gue ojol kayak cuman karena baterai gue habis, gue gak ada PB, ya udah kesini. Oh iya. Oh, lu lagi nongkrong di sini? Iya, walaupun kesini kan, gue kepo kesana kan. Iya. Udah gue kepo kesana, udah gak kepo gue kesini bantuin mereka, polisi yang di sini, PJR. Udah. Kepukul apa gimana? Hah? Kepukul lagi bener. Betul, udah. Dipentung udah. Tuh. Keterangannya dipentung udah. Bisa di barisan mahasiswa tadi ceritanya Enggak. Oh enggak di barisan. Gue di Kang Jago. Jadi beli makanan. tadi gue sempat lihat lu Bang. Tadi pas itu lu tiba-tiba langsung ditangkap aja Iya. gitu. Sampai akhirnya lu disayurin Iya, rame-rame ya. sayurin. Oh. Tiba-tiba ditangkap. Kabur apa gimana? Enggak, gue diem. Lagi diem? Gue menyerah aja itu, gue menyerah. Kata orang yang nangkap abang pertama, yang megang abang pertama itu apa Bang? Kamu mahasiswa ya? Oh gitu doang? Iya. Oh baru langsung Saya datang. bukan Pak, datang semua, langsung dipaksa buat ngomong kalau gue mahasiswa. Ya saya di mari gitu, terus begini aja terus. Iya. Tadi saya sempat lihat abang ngeringkuk karena langsung dipukulin pakai Iya, pukulan. saya kan saya gini. Kalau misalnya saya nggak gini, kena gede pasti. Tapi ini lukanya gimana nih kepala? Insya Allah aman. Lima ya Bang? Limo. Berapa orang bang? Bukan polisi PJR bukan. Bukan. Iya. Berapa tadi? Berapa bang tadi yang anu? Ingat nggak Pak? Banyak. Nggak kehitung. 20 hampir. Tuh. Undangan. 20-an. 20 undangan kentungannya. Yang paling fatal kena kepala itu ya bang ya? Kepala doang, cuma aman lah.
RUU TNI ini karena sangat berbahaya untuk demokrasi di Indonesia. Nih kalau saya sebagai perempuan ya, ini juga mengancam kebebasan demokrasi kepada masyarakat kelompok rentan. Indonesia pasti gelap ya, demokrasi pasti sudah direnggut dan saat ini ya nggak punya pilihan lain selain menghadapi situasi ini. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi megangin spanduk. Tapi mendukung ya? Mendukung. Tapi tahu kenapa gitu. Iya aja udah. Kalau ditanyain mah iya aja udah. Itu sama. Untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Anjir. Kenapa ada Deddy Corbuzier di terakhirnya? Gak habis pikir kekhawatiran rakyat soal RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang bikin rakyat semakin khawatir akan negara Indonesia yang mau dibawa kemana sebetulnya. Benar-benar mau kembali ke Orde Baru? Mau mewujudkan kembali dui fungsi TNI? Masa yang protes di luar sana sudah nggak dihargai lagi argumennya? Kalian, para elit, sudah tidak butuh lagi saran dan juga kritik dari rakyat. Oh, sudah anti kritik ya? Jangan sampai kejadian 98 terulang lagi di tahun ini. Tapi, pertanyaannya, ini langkah untuk memajukan Indonesia atau justru memundurkan Indonesia? Apakah demokrasi kita ini sedang diuji ya? Atau malah sedang dihapus secara perlahan? Salah satu kelompok aksi dari Universitas Trisakti sempat bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Namun, mereka dengan tegas menolak untuk beraudiensi dengan DPR. Mahasiswa ini menegaskan, kami tidak akan beraudiensi. Kami tidak akan duduk bersama anggota DPR. Tapi kami akan terus menolak. Setelah pertemuan dengan mahasiswa, Supratman ini mengatakan bahwa kekhawatiran soal kembalinya dui fungsi TNI itu tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, mahasiswa ini hanya belum membaca isi RUU TNI secara utuh. Ya Pak, draftnya aja sulit buat diakses. Terus gimana mau dibaca coba? Jadi wajar dong kita mempertanyakan dui fungsi TNI ini. Aduh Pak, jadi harus marah atau enggak sih ini kawan inilah? Kalau diam, elitnya semakin jadi, bersuara selalu dianggap dinamika politik. Sebenarnya negara ini tuh mau dibawa kemana sih? Inikah yang disebut melindungi dan membela rakyat? Atau hanya membela kekuasaan dan kepentingan golongan tertentu? Serba salah kan? Pertama-tama kan kita berpegangan dengan draft yang kita temukan. Mereka nggak ngebuka sampai sekarang, setidaknya sampai video ini. Draftnya menyatakan, ini mah balik seperti zaman dulu lagi kok. Bahkan, pada prakteknya, nggak usah direvisi. Sekarang udah ada jenderal-jenderal TNI, atau perwira-perwira TNI, di posisi-posisi kementerian dan lembaga yang strategis. Persis seperti era dui fungsi ABRI. Jadi kalau dibilang, tak usah takut lah, udah nggak akan ada itu, ngapain lo mengkhawatirkan itu. Kenyataannya emang ada. Jawab aja dulu deh pertanyaan gue. Kenapa Maijen Novi Helmi Prasetya adalah Direktur Utama Perum Bulog? Kenapa Laksamana Pertama Ian Heriawan adalah Badan Penyelenggara Haji? Kenapa Maijen Irham Maulana adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian? Kenapa Maijen Mariono adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan? Kenapa Mayor Letkol sekarang ya, Letkol Teddy adalah sekretaris kabinet? Kenapa? Padahal 10 kementerian dan lembaga yang boleh diisi sama TNI, nggak ada ini semua. Jabatan-jabatan ini gue bacain. Lu masih ingat ya, yang tadi gue bilang ya. Sekarang gue bacain lembaga dan kementerian yang di Undang-Undang TNI boleh ada TNI-nya. Nih, Menko Polhukam, ya, atau bukan Polhukam sekali, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, wajar, ya, 1. Kementerian Pertahanan Negara, wajar ada TNI-nya, 2.
Sekretariat Militer Presiden, wajar ada TNI-nya 3. BIN, wajar ada TNI-nya 4. Lembaga Sandi Negara, wajar 5. Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, wajar. Dewan Pertahanan Nasional, wajar 7. Badan SAR Nasional, Basarnas, wajar 8. BNN, ya oke lah. 9. Mahkamah Agung, oke. 10. Gue balikin lagi. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, penyelenggara haji, Perumbulok. Mana? Mana? Nggak ada. Lu mau 1000 kali ngomong nggak ada dui fungsi ABRI, jelasin itu apa? ABRI posisi sipil, dui fungsinya. Kalau mau menggunakan Deddy Corbuzier, staf sus untuk urusan komunikasi, gunakan untuk menjelaskan ini. Moga-moga deh setelah video ini muncul, kemudian jadi ada penjelasan. Tapi jawab dulu ini apa? Kalau Letkol Teddy sih, sekarang dimasukinnya ke Sekretariat Militer Presiden tuh. Jadi nggak perlu berhenti dari jabatan. Tapi yang lain apa? Mendingan Deddy Corbuzier dipakai untuk menjelaskan nasib-nasib beliau-beliau ini nih, Maijen Waryono, Maijen Irham Woraihan, Laksamana Pertama Ian Heriawan, Maijen Novi Helmi Prasetya. Nasibnya beliau-beliau ini apa? Jadi berhenti kah? Mengundurkan diri kah? Karena nggak ada di 10 lembaga dan nggak ada di penambahan 6. Nah, di revisi Undang-Undang TNI yang tadinya 10 itu mau dijadiin 16. Ditambahin. Tambahannya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya mungkin TNI Angkatan Laut, mungkin karena resource-nya mau dipakai, walaupun sifatnya kan bisa koordinasi ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, masuk akal menurut gue. Basarnas, BNPB ya masih masuk akal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Selisipan sama polisi nih. Bakamla, Badan Keamanan Laut. Oke. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP, ya oke lah. Mungkin resource-nya TNI dipakai di sana untuk di, walaupun ya masuk akal lah. Kejaksaan Agung ini agak-agak menurut gue. Nah, tapi bahkan tambahannya nggak ada kan di sini kan? Nggak ada Kementerian Perhubungan, nggak ada Kementerian Pertanian, nggak ada Badan Penyelenggara Haji, nggak ada Perumbulok. Mana klaim bahwa itu bukan dui fungsi ABRI? Mana? Jadi omongan-omongan politisi-politisi nggak usah khawatir, udah nggak ada dui fungsi ABRI itu gimana gitu? Gue mau percaya omongan lu. Lah ini apa? Ini lagi ngejabat. Dan saat ini total ada 2.500 anggota TNI aktif yang ada di kementerian dan lembaga. 2.500. Gue nggak yakin semuanya ada di 10 yang udah disepakatin. Ini aja ada di, ya kan kita mah, gue mah mikir logisnya aja ya. Kalau Kementerian Perhubungan aja Inspektur Jenderalnya Maijen Mariono, gue nggak ragu di bawahnya ada tentara lagi. Kalau Badan Penyelenggara Haji adalah Laksamana Pertama Ian Heriawan, gue nggak kaget kalau di bawahnya ada tentara lagi. Kalau Direktur Utama Perumbulok adalah tentara, nggak ragu gue di bawahnya ada tentara lagi. Gue balikin deh. Ini kan staf susnya ya, Deddy Corbuzier ataupun anggota DPR ataupun menteri, semuanya pada bilang, udah nggak usah takut lah, dui fungsi ABRI nggak akan ada lagi. Gue balikin lagi aja. Lu sendiri ngapain sih masih bahaya laten komunis? Udah nggak usah takut sama bahaya laten komunis. Komunis udah nggak ada, PKI udah bubar. Ngapain lu masih bisa bikin bahaya laten komunis? Ngapain? Nah, lu jawab dulu pertanyaan itu, baru lu bikin pernyataan nggak usah khawatir sama dui fungsi ABRI. Nggak usah khawatir soal gue parno terhadap hal-hal yang lu anggap gak ada. Lu aja masih parno sama hal-hal yang gue anggap gak ada. Ini loh hal-hal yang membuat gue tuh sangat menyayangkan. Ini orang-orang ini enak banget ngomong di depan umum karena dia pikir nggak ada yang nentang. Ada yang nentang. Ngomong di depan umum seakan-akan nggak ada yang bisa ngasih perlawanan balik. Ada yang ngasih perlawanan balik. Gue cuma pengen orang-orang ini hati-hati aja kalau ngomong, mikir 2 kali lah sebelum ngomong.
Ya. Dilihat isinya, saya sudah baca, semua isinya tidak ada. Malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung Presiden, itu sejak dulu. Ya, begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu, yang sifatnya administratif, logistik gitu, diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah, dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke duifungsi. Pasal untuk kalian warga sipil yang diam atau bahkan ngedukung revisi undang-undang TNI, gue pengen bilang gini. Gue tahu manusia tuh akan bergerak sesuai kepentingan. Tapi hari ini, lepas dulu kepentingan individu, barisan, atau pandangan politik kalian. Lihat ini atas dasar kepentingan bersama. Coba cari tahu, semengerikan apa duifungsi ABRI di masa Orde Baru. Setelah itu, baca draft RUU TNI yang disahkan oleh DPR hari ini. Kalian akan menemukan korelasi dan potensi duifungsi ABRI bangkit kembali. Mau lu karyawan, pengusaha, petani, kader parpol, atau bahkan birokrat yang hidupnya dijamin dari APBN, lu akan terkena dampak dari RUU TNI ini. Gak harus turun ke jalan, tapi ayo satu suara. Kawan-kawan mahasiswa hari ini berjuang melawan represivitas militer di jalan. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Kita bantu bersuara di sosial media. Diam adalah pengkhianatan. Tegaskan ke mereka, kami menolak revisi Undang-Undang TNI. Halo teman-teman semuanya, KMUI, mahasiswa dan rakyat Indonesia. Saya tadi baru masuk sedikit ke lapangan DPR, polisi langsung mengentungi saya ketika kami sudah mau keluar. Harusnya mereka diam, tapi mereka malah tetap memukuli kami. Jari saya bengkak, kepala belakang saya bengkak, gede. Terima kasih mas. Atas, sampai tadi saya dipukuli di titik paling atas, puncak kepala, sampai sempat kehilangan pendengaran sedikit, gitu, pengang sebentar. Tapi untungnya saya sempat terjatuh ke arah luar, jadi saya masih selamat, tidak ada luka yang berarti, cuman benjol banget, agak pusing, kacamata saya hilang. Ini saya bawa kacamata cadangan, jadi hati-hati, stay safe. Tadi ada beberapa kawan dari FISIP juga yang di depan kena pentungan, tolong segera diamankan. Terima kasih. Stay safe teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke teman-teman, gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema FM kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan teman-teman yang suka dengan video ini, silakan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe di bawah. Jangan lupa juga nih setelah subscribe aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema FM selanjutnya. Oke, salam dari gue sebagai penutupan. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.